Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Wifidani. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang studi kasus PBO. Di sini anggota kelompok saya ada satu Muhammad Fawaz Aidin dengan NIM akhiran 3009. Saya sendiri Genta Wifidani dengan NIM akhiran 3049. Muhammad Istighos Akbar dengan NIM akhiran 3007. Muhammad Arvin Syafaat dengan NIM akhiran 3058. Muhammad Saiful Fajar dengan NIM akhiran 3059. Langsung saja kita ke studi kasus yang pertama, yaitu online shop. Studi kasus pertama, online shop. Terdapat beberapa produk dengan berbagai kategori informasi dasar tentang produk meliputi nama dan harga. Terdapat kategori barang elektronik. Berat barang elektronik mempengaruhi ongkos kirim. Terdapat kategori baju dan pakaian dengan ongkos kirim tetap senilai X rupiah. Terdapat kategori buku dengan ongkos kirim tetap juga senilai Y rupiah. Terdapat keranjang belanja yang mampu menampung daftar produk dan mampu menghitung total harga dari item di dalam keranjang. Ya, langsung saja ke kode program yang pertama. Di sini namespace dan kelas produk. Di sini kelas produk bertindak sebagai entitas untuk mempresentasikan sebuah produk dalam toko online. Atribut-atribut seperti nama, harga, kategori, dan berat didefinisikan di dalam kelas ini. Ditaruh di dalam kelas ini maksudnya. Konstruktor digunakan untuk membuat objek baru dengan nilai-nilai atribut yang sudah disediakan. Ya, selanjutnya ada kelas keranjang belanja. Kelas keranjang belanja berperan sebagai wadah, seperti wadah untuk menyimpan daftar produk yang ingin dibeli oleh pengguna. Dalam kelas ini terdapat beberapa metode seperti tambah produk untuk menambahkan produk ke dalam keranjang atau ditampung, cetak daftar produk untuk mencetak daftar produk dan harga masing-masing, serta ada hitung total harga untuk menghitung total harga semua produk dalam keranjang. Ya, ini adalah metode hitung total harga. Ya, yang selanjutnya ada kelas program atau main program atau main method. Di sini merupakan titik awal eksekusi program. Di dalamnya ada beberapa produk yang dibuat dan ditambahkan ke dalam keranjang belanja. Informasi tentang produk dan biaya pengiriman juga dicetak di konsol ini. Seperti contohnya ini di pertama ada ongkos kirim default juga ditentukan di sini. Ongkos kirim tambahan kategori elektronik per 500 gram juga ada di sini. Oh ya, ini untuk kategori elektronik, setiap 500 gramnya ada tambahan Rp2.000. Jadi ditentukan di sini ongkos kirim tambahan untuk kategori elektronik per 500 gram ditentukan di kelas program. Di sini juga ada untuk pembuatan produk, setiap kategorinya ada seperti kategori elektronik, pakaian, dan buku. Dan juga pembuatan keranjang belanja, menambahkan produk ke dalam keranjang belanja, mencetak daftar produk ke dalam keranjang belanja dan beserta harganya masing-masing, menghitung total harga item di keranjang. Selanjutnya di sini masih di dalam kelas program ada seperti fungsi tambahan, yaitu hitung ongkos kirim, dan juga langsung aja di bawahnya ada hitung total ongkos kirim. Di sini fungsi metode tambahan hitung ongkos kirim dan hitung total ongkos kirim digunakan untuk menghitung biaya pengiriman untuk setiap produk. Jadi setiap produk dihitung biaya pengirimannya di sini. Dan total biaya pengiriman dan untuk semua produk maksudnya ditentukan di sini juga sebelum dimasukkan ke dalam keranjang belanja maksudnya. Ya, ini merupakan output dari kode program yang telah kita buat tentang e-commerce. Di sini melihatkan tentang daftar produk laptop dan harganya, dan juga karena ini kategorinya elektronik kita menyertakan beratnya yaitu 2000 gram. Di sini ada baju dengan harganya, buku juga dengan harganya. Total harga adalah total dari
total dari total dari harga masing-masing produk. Terus detail ongkos kirim kita juga menyertakan detailnya, karena pada kategori elektronik ongkirnya tidak default, yaitu kita mencet defaultnya adalah 10.000, karena ini elektronik. Kita seperti yang dijabarkan di soal, bahwa kategori elektronik mempengaruhi ongkir, beratnya mempengaruhi ongkir. Di sini kita men-set defaultnya 10.000, dan karena beratnya 2.000 dan penambahannya 2.000 gram dan penambahannya 500 gram itu 2.000, di sini kita menambahkan sejumlah 8.000 ke defaultnya, yaitu 10.000, dan harga ongkir laptopnya menjadi 18.000, dan bajunya 10.000, bukunya tetap default 10.000. Total ongkos kirim yaitu 38.000, dan kita total semuanya dengan total harga menjadi 8.338.000 total biaya yang harus dibayarkan, maksud saya. Ya, mungkin itu penjelasan kode program soal nomor 1 dari saya. Dalam kode sysap yang kita buat, kita telah melihat implementasi sederhana dari manajemen keranjang belanja dan konteks aplikasi e-commerce. Berikut merupakan kesimpulan dari kode tersebut, yaitu 1. Kelas produk mempresentasikan sebuah produk dalam toko online dengan atribut seperti nama, harga, kategori, dan berat. Kelas keranjang menyediakan fungsionalitas untuk menambah, menghitung total harga, dan mencetak produk yang ada di dalam keranjang belanja. Main method atau yang tadi kelas program, pada titik masuk utama program, produk dibuat, ditambahkan ke dalam keranjang belanja, dan informasi tentang produk serta biaya pengiriman dicetak ke konsol. Terus terdapat fungsi tambahan untuk menghitung biaya pengiriman untuk setiap produk dan total biaya pengiriman dalam keranjang belanja. Ya, untuk penjelasan soal berikutnya atau cross diagram akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alvin Safaat dengan NIM akhir 3058. Saya akan menjelaskan kode program studi kasus 2, yaitu sistem perbankan. Jadi di sini using system dengan interface-nya yaitu public interface e-rekening, yaitu metodenya ada 3: setoran, penarikan, sama cek saldo. Dilanjutkan untuk kelas yang rekening tabungan dengan mengimplementasikan e-rekening, private double saldo, private double bunga. Untuk double itu adalah sebuah tipe data bernilai numerik yang sangat berpresisi tinggi. Untuk lanjutannya yaitu public rekening tabungan, double saldo awal, double bunga. Jadi di sini ada saldo awal dan bunga dimasukkan ke dalam saldo sama dengan saldo awal, dan this dot bunga sama dengan bunga. Dilanjutkan di sini public void setoran dengan metode setoran double jumlah. Jadi di sini jika terdapat setoran ini, saldo akan bertambah. Saldonya bertambah pada parameter jumlah. Lalu jika melakukan penarikan, public void penarikan double jumlah. Nah, jika jumlah kurang dari sama dengan saldo, jadi saldonya itu akan dikurangi. Saldonya dikurangi dengan jumlah. Maksudnya kalau jumlah dikurangi dengan saldo, jika saldonya jumlah penarikannya itu masih di bawah isi saldonya, berarti penarikannya masih bisa. Tapi kalau seumpama jumlah penarikannya itu di atas dari saldonya, maka itu tidak bisa, maka dilanjutkan ke else, yaitu saldo tidak mencukupi.
Di sini jika cek saldo akan public double cek saldo akan return saldo, akan memperlihatkan saldonya. Terus public void tambah bunga, ini untuk bunganya. Nanti itu parameter bunga ini akan masuk ke sini. Terus lanjut ke kelas untuk rekening giro. Public class rekening giro mengimplementasikan dari rekening private double saldo, private double batas penarikan. Jadi private tuh hanya bisa diakses pada kelasnya saja. Jadi private tuh hanya bisa diakses di sini saja. Lanjut public rekening giro dengan parameter saldo awal dan batas penarikan. Saldo sama dengan saldo awal, this dot batas penarikan itu batas penarikan. Public void storan double jumlah, jadi saldo itu akan bertambah sesuai dengan jumlah yang kita akan masukkan. Lalu public void penarikan double jumlah, sama seperti tadi, jika jumlah penarikan yang kurang dari dengan saldo dan saldo yang ditambah dengan batas penarikan, maka saldo masih bisa dikurangkan. Nah, jika jumlah penarikan lebih dari saldo plus batas penarikannya, maka akan lanjut ke else, yang dimana penarikan melebihi batas, maka tidak bisa melakukan penarikan atau saldonya tidak memenuhi. Terus sama seperti tadi, public double check saldo, return saldo untuk ngecek isi saldonya. Nah, lanjut untuk mengeksekusinya, itu terdapat contohnya di sini. Static void main string art, contoh penggunaan dari rekening tabungan, dari kelas rekening tabungan dimasukkan variabel tabungan, new rekening tabungan dengan saldo awalnya itu 1000 dan bunganya itu 5%. Terus rekening giro, kelas dari rekening giro dimasukkan variabel giro dengan new rekening giro, saldo awalnya 2000 dan batas penarikannya 500. Nah, untuk setorannya yang tabungan, kita tabungan dot setoran 500, berarti saldonya itu ditambah jumlah 500, sama seperti yang giro dot setoran 700, yang berarti saldonya ditambah jumlah 700. Dilanjutkan dengan penarikan tabungan dot penarikan 200, yang berarti tabungan ini dikurangi 200 karena memenuhi jumlah penarikannya lebih kecil dari saldonya, jadi bisa dikurangi. Sama dengan yang giro, penarikan 300 karena memenuhi, jadi jumlah penarikan kurang dari dengan saldonya dan bisa dikurangi. Untuk cek saldo, untuk ini console.writeLine, saldo tabungan ditambah tabungan dan cek saldo, ini untuk mengecek isi saldonya. Yang tadi yang dimana untuk rekening tabungan yang awalnya 1000 ditambah 500, 1500, terus dikurangin 200, 1300. Sedangkan yang tabungan giro, rekening giro 2000 ditambah 700, 2700 dikurangin 300, 2400. Jadi hasilnya di sini pasti akan 1300 dan 2400. Nah, untuk tabungan untuk rekening tabungan karena ada bunganya, jadinya yang bunganya di sini sebesar 5% menjadi 1300 akan dikali dengan di sini 1300 akan dikali dengan akan ditambah dengan 1300 yang dikali 5 dibagi 1000, yang akhirnya akan menjadi 1365. Saya atas nama Muhammad Zul Fajar dengan NIK Mahir 359 akan menjelaskan mengenai kode program dari soal nomor 3, yaitu aplikasi menggambar. Di sini di kode sebelah kiri
ada public interface shape dengan atributnya itu void draw. Kemudian di bawahnya lagi ada public class shape yang mengambil interface-nya dari public interface shape tadi dengan atribut dari public class shape yaitu public filter void draw yang isinya console line menggambar bentuk dasar. Kemudian di bawah lagi ada kelas segitiga yang memiliki superclass-nya shape. Kemudian ada atributnya itu public override void draw untuk mengoverride yang di public class shape tadi, yang public filter void draw tadi di override di public class 3. Terus di bawahnya jadi console void line menggambar segitiga. Jadi yang di sini, yang di public filter void draw kan menggambar bentuk dasar. Jadi ini akan diganti menjadi menggambar segitiga. Kemudian di bawahnya lagi ada public class lingkaran dengan superclass-nya juga sama shape. Kemudian atributnya itu public override void draw dengan isinya console void line menggambar lingkaran. Kemudian untuk kode yang di sebelah kanan ada public class persegi untuk menggambar persegi dengan superclass-nya sama yaitu shape, dan atributnya itu public override void draw dan isinya console void line menggambar persegi. Jadi sama seperti tadi, yang di super class shape tadi kan gambar bentuk dasar akan diganti menjadi menggambar persegi. Kemudian ada kelas untuk menggambar persegi panjang yaitu dengan namanya public class persegi panjang dengan superclass-nya shape. Dan atributnya itu public override void draw, isinya yaitu console void line menggambar persegi panjang. Kemudian untuk selanjutnya ada kelas untuk menggambar jajar genjang yaitu public class jajar genjang dengan superclass-nya shape dengan atributnya public override void draw yang isinya console void line menggambar jajar genjang. Kemudian di slide selanjutnya yaitu ada kelas program yang di dalamnya terdapat metode untuk menambahkan objek baru. Ini dengan kodenya kelas program static void main string. Kemudian ada shape 1 new segitiga. Jadi ini interface-nya shape, nama objeknya shape 1. Kemudian untuk kelasnya itu di kelas segitiga. Kemudian shape 1.draw. Jadi ini satu ini mengambil atribut yang ada di draw tadi. Kemudian ada shape 2 sama seperti tadi dengan kelasnya itu yang lingkaran. Jadi kelasnya ini jadi dari kelas lingkaran. Untuk shape-nya sama shape 2 titik draw. Kemudian untuk yang ketiga itu shape 3 sama-sama memakai interface-nya shape. Kemudian sama dengan new persegi, memakai kelas dari kelas persegi. Kemudian shape 3 titik draw, itu memakai atribut draw. Kemudian iShape 4 objek keempat dengan memakai interface-nya iShape sama dengan new persegi panjang dan memakai juga dari kelas persegi panjang. Kemudian shape 4 titik draw. Kemudian untuk yang terakhir yaitu ada shape 5 yang memakai interface-nya iShape juga dengan public class-nya itu jajar genjang. Kemudian shape 5 titik draw. Kemudian yang terakhir yaitu console readline. Jadi console readline ini untuk memanggil yang ada di slide sebelumnya tadi. Nah, ini untuk memanggil yang ini, yang console readline ini, yang menggambar bentuk dasar ini.
Cuma ini kan karena ini manggil jadi ini pakai readline. Terus nanti hasilnya akan ada yang apa seperti digambar di sampingnya, samping kanan itu seperti menggambar segitiga, menggambar lingkaran, menggambar persegi panjang dan menggambar zat genjang. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram untuk soal nomor studi kasus pertama. Itu di sini kita ditampilkan sebuah kelas diagram yang berisi objek kelas dengan metodenya ada objek dengan equals dengan banyak sekali metode yang kita di bawah ini. Kemudian menggunakan enumerable produknya, keranjang belanja dengan bentuk dengan kelas. Kemudian kita jadikan ini juga dengan field daftar produk, metodenya cetak daftar produk, get enumerate, hitung total harga, enumerable, dan tambah produk. Sama halnya dengan sampingnya juga yaitu program, kelas program dengan fieldnya ongkos kirim dengan metodenya hitung ongkos kirim dan hitung total ongkos kirim. Kemudian kelas produk dengan propertinya breadcrumb dengan harga, kategori, dan nama dengan metodenya produk. Kemudian kelas diagram untuk studi kasus nomor 2 kita ditampilkan sebuah kelas diagram dengan yang pertama objek kelas dengan metodenya objek equals get hash code get type member wise object reference equals to string. Kemudian di bawahnya ada kelas rekening tabungan dengan fieldnya bunga dan saldo dengan metodenya saldo penarikan rekening tabungan setoran dan tambah bunga. Sampingnya juga ada kelas program dengan metodenya main. Sampingnya lagi ada kelas rekening hero dengan fieldnya batas penarikan dan juga saldo dengan metodenya saldo penarikan rekening hero dan setoran. Kemudian untuk studi kasus nomor 3 kita tampilkan sebuah kelas diagram dengan isinya yaitu shape, kelas shape dengan metodenya draw. Kemudian di bawahnya ini ada kelas lingkaran termasuk juga shape yang termasuk dalam shape dengan metodenya draw. Kemudian ada kelas secara ganjang yang sama dengan masuknya dengan shape dengan metodenya juga draw. Kemudian kelas persegi juga dengan metodenya draw. Kemudian kelas segitiga juga dengan metode draw. Dan yang terakhir yaitu kelas persegi panjang dengan metode draw.
Baik, di sini saya akan menjelaskan dokumen analisis dari study case nomor satu. Untuk deskripsi masalahnya, tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem manajemen toko online yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dan membeli berbagai produk dalam berbagai kategori. Sistem ini harus mampu menampilkan informasi dasar tentang setiap produk, seperti nama dan harga. Selain itu, sistem juga harus dapat menghitung total harga pembelian dari item-item yang ada dalam keranjang belanja. Syarat fungsionalnya, yang pertama ialah menampilkan daftar produk dalam berbagai kategori. Kedua, menambahkan produk ke dalam keranjang belanja. Tiga, menghitung total harga dari item-item dalam keranjang belanja. Yang keempat, menghitung ongkos kirim berdasarkan kategori produk. Nah, untuk menghitung ongkos kirimnya, ini ada untuk kategori barang elektronik, ada ongkos kirim dipengaruhi oleh berat barang. Untuk kategori baju dan pakaian, ongkos kirimnya tetap. Untuk kategori buku, ongkos kirim tetap. Untuk analisis sistemnya, yang pertama ialah proses penambahan produk keranjang belanja. Pengguna memilih produk yang akan dibeli, lalu pengguna menawarkan produknya ke keranjang belanja, lalu sistem menampilkan item-item yang telah ditambahkan beserta total harga sementara. Nah, yang kedua ialah perhitungannya, yakni perhitungan total harga pembelian. Jadi sistem akan menghitung total harga dari item-item yang ada dalam keranjang belanja, lalu sistem akan menampilkan total harga kepada pengguna. Baik, saya akan menjelaskan untuk dokumen analisis dari study case nomor 2. Eh, Codingan tersebut ialah implementasi sederhana dari dua jenis rekening bank, rekening tabungan dan rekening giro. Program ini memungkinkan untuk melakukan operasi setoran, penarikan, dan pengecekan saldo untuk kedua jenis rekening tersebut. Selain itu, rekening tabungan memiliki fitur tambahan, yaitu penambahan bunga secara berkala. Untuk persyaratan fungsionalnya, yang pertama adalah ada setoran, jadi program harus memungkinkan pengguna untuk melakukan setoran ke rekening tabungan atau rekening giro. Nah, yang kedua ialah penarikan. Jadi program harus meriksa apakah penarikannya yang diminta tidak boleh melebihi saldo untuk rekening tabungan atau tidak melebihi saldo ditambah balas penarikan untuk rekening giro. Nah, yang ketiga ialah cek saldo. Program harus dapat memberikan informasi tentang saldo yang tersedia di rekening tabungan atau rekening giro. Nah, yang terakhir ialah tambah bunga. Jadi program harus memungkinkan penambahan bunga ke saldo rekening tabungan dengan persentase bunga tertentu. Lalu ada analisisnya, yang pertama ialah struktur kelas. Untuk struktur kelas sendiri terdapat dua kelas utama, yakni rekening tabungan dan rekening giro. Nah, kedua kelas tersebut mengimplementasikan interface air di rekening yang memiliki metode setoran penarikan dan cek saldo. Nah, untuk kelas rekening tabungannya sendiri memiliki atribut saldo dan bunga, konstruktor menerima saldo awal dan bunga, metode setoran menambahkan jumlah ke saldo, lalu metode penarikan memeriksa apakah saldo mencukupi sebelum melakukan penarikan. Untuk metode cek saldo mengembalikan saldo saat ini, dan metode tambah bunga menambahkan bunga ke saldo berdasarkan persentase bunga yang diberikan. Untuk kelas rekening giro, isinya adalah memiliki atribut saldo dan batas penarikan. Konstruktor menerima saldo awal dan batas penarikan. Nah, metode setoran menambahkan jumlah ke saldo. Metode penarikan memeriksa apakah penarikan melebihi batas penarikan sebelum melakukan penarikan. Dan metode cek saldo mengembalikan saldo saat ini. Lalu ada kelas program pada metode main. Tentu penggunaan dari kedua kelas rekening dideklarasikan dan dijalankan untuk menguji fungsionalitasnya, menunjukkan penggunaan total, penarikan, dan pengecekan saldo untuk kedua jenis rekening, dan lalu menambahkan bunga ke saldo rekening tabungan. Baik, saya akan menjelaskan lagi study case
dokumen analisis dari study case nomor 3. Nah, untuk deskripsi misalnya, kode tersebut adalah implementasi sederhana untuk menggambar berbagai bentuk geometris seperti segitiga, lingkaran, persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. Nah, untuk program ini menggunakan pola desain dasar dan pewarisan untuk menyediakan polimorfisme, di mana setiap bentuk geometris dapat digambar sesuai dengan jenisnya. Nah, untuk persyaratan fungsionalnya, yang pertama ialah menggambar bentuk geometris. Program harus memungkinkan untuk menggambar berbagai bentuk geometris seperti segitiga, lingkaran, persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. Yang kedua ialah polimorfisme. Program harus menggunakan polimorfisme untuk memastikan setiap bentuk geometris memiliki metode draw yang sesuai dengan jenisnya. Yang terakhir adalah keterbacaan kode. Implementasi harus mudah dibaca dan dipahami untuk memvalidasi pemeliharaan dan pengembangan selanjutnya. Lalu ada analisis sistem yang pertama ialah struktur kelasnya. Jadi terdapat interface iShape yang mendefinisikan metode draw untuk menggambar bentuk. Nah, kelas dasar shape mengimplementasikan interface iShape dan menyediakan implementasi default untuk metode draw. Kelas-kelas turunan seperti segitiga, lingkaran, segi, persegi panjang, dan jajar genjang mewarisi dari shape dan mengoverride metode draw sesuai dengan bentuk geometris masing-masing bentuknya. Yang kedua ialah polimorfisme. Nah, polimorfisme digunakan di mana objek-objek bentuk geometris dapat diproses secara umum sebagai objek I-shape. Namun, akan memanggil metode draw yang sesuai dengan jenis bentuk geometris yang sebenarnya. Nah, contohnya ialah saat membuat objek-objek bentuk geometris dalam metode main menggunakan tipe I-shape. Tetapi, ketika metode draw dipanggil, akan memanggil implementasi yang sesuai dari kelas turunan. Untuk main metodenya, metode main berfungsi sebagai titik masuk program yang menyediakan contoh penggunaan dengan membuat objek bentuk geometris dan memanggil metode draw pada masing-masing objek tersebut. Nah, untuk penggunaan polimorfisme memungkinkan kode yang bersih dan fleksibel, di mana bentuk geometris yang baru dapat dengan mudah ditambahkan dan digunakan tanpa perlu mengubah kode yang sudah ada. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.